Dropship. Tentang dropship. Kalau saya Pak Imran belum siap. Tidak ada mic lagi tadi. Kalau tidak ada mic lagi berarti Pak Imran kan lagi mau. Saya, monggo. Jadi Pak Imran mau presentasi tentang dropship yang nanti kita baca dari beliau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Mahfud, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan hasil mencari yaitu saya beri judul ini definisi dropship dan hukumnya dalam Islam. Yang pertama, pengertian dropship dari perspektif ekonomi. Dropship adalah model bisnis retail di mana penjual atau dropshipper tidak menyimpan barang dagangan dalam stok. Saat ada pemesanan, dropshipper hanya meneruskan pesanan tersebut kepada pihak ketiga atau supplier atau produsen yang kemudian akan mengirimkan barang langsung kepada pelanggan atas nama dropshipper. Jadi secara mudah ini ada 3 orang ya. Yang pertama itu orang yang punya barang, disebut dengan supplier atau produsen. Kemudian ada perantara, namanya dropshipper, dan ada pelanggan atau nasabah. Nah, dalam hal ini nasabah itu pesannya kepada dropshipper, padahal dia tidak punya barang. Nah, kemudian dropshipper menyampaikan kepada supplier atau produsen, dan kemudian produsen ini mengirimkan langsung kepada konsumen. Itu kira-kira ciri-ciri dropship. Yang pertama, tanpa modal besar. Dropshipper tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli stok barang. Jadi di sini dropshipper itu tidak membeli barang. Yang kedua, minim risiko. Risiko kerugian akibat barang tidak laku sangat kecil karena tidak ada stok yang menumpuk. Jadi dropshipper tidak ada stok, tidak punya barang, dan bahkan mungkin barangnya pun belum pernah terlihat. Yang ketiga, fleksibel. Bisnis dapat dijalankan dari mana saja, bahkan dari rumah. Kemudian yang keempat, keuntungan. Keuntungan didapatkan dari selisih harga jual kepada pelanggan dan harga beli dari supplier. Nah, secara ekonomi, dropship adalah bentuk inovasi dalam rantai pasokan atau supply chain yang meminimalkan biaya logistik dan persediaan. Jadi di sini ada keuntungannya, di mana supplier itu tidak mengirim kepada dropship, tetapi langsung kepada pelanggannya atau nasabahnya, sehingga di rumah dropshipper itu tidak ada barang, tidak ada stok. Yang kedua, hukum dropship dalam pandangan Islam. Dari sudut pandang syariah, dropship adalah bentuk jual beli yang membutuhkan tinjauan mendalam, terutama terkait dengan keabsahan transaksi. Ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui, prinsip dasar dalam jual beli syariah. Jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama,
jelas dan bisa diserahkan pada saat akad. Yang kedua, kepemilikan barang atau qabd. Penjual harus memiliki barang yang dijual atau setidaknya memiliki izin khusus untuk menjualnya. Yang ketiga, tidak adanya gharar atau ketidakjelasan. Transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian atau spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Kemudian yang keempat, saling rela atau taradin, yaitu transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalil dari Al-Quran dan hadis. Secara spesifik tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang secara langsung menyebutkan istilah dropship. Tidak ya, karena ini dropship itu istilah sekarang. Ya, karena praktek ini adalah fenomena modern. Zaman dulu belum ada. Namun para ulama menyimpulkan hukumnya dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam muamalah atau transaksi. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ayat ini menjadi dasar utama bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan atau tarodin dari kedua belah pihak dan bukan melalui cara yang batil atau tidak sah. Praktik dropship yang transparan dan jujur, di mana semua pihak memahami akadnya, mungkin memenuhi prinsip ini. Hadis Rasulullah, hadis larangan menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laisa indaka. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah dalil yang paling krusial yang digunakan oleh ulama untuk mengharamkan, ulama yang mengharamkan atau memakruhkan dropship secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa dropshipper menjual barang yang belum berada dalam kepemilikannya sehingga akadnya tidak sah. Hadis larangan jual beli sebelum menguasai barang. Dari kedua yang hadis, idza ta'ta syai'an fala tabi'hu hatta tabidahu. Apabila kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu menjualnya kembali hingga kamu menguasainya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini memperkuat pendapat di atas. Secara fisik, dropshipper tidak pernah menguasai barang yang dijualnya. Pandangan tokoh dan lembaga ulama. Meskipun hadis di atas terdengar mutlak, ulama kontemporer memiliki interpretasi berbeda untuk mengakomodasi model bisnis modern ini. Mereka menganggap hadis tersebut berlaku untuk kasus di mana penjual benar-benar tidak memiliki hak atau izin untuk menjual barang. Berikut ini ada beberapa pendapat tokoh dan lembaga ulama. Yang pertama, pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat mayoritas kontemporer. Pandangan ini melihat dropship bukan sebagai jual beli murni, melainkan sebagai akad wakalah atau perwakilan. Dropshipper bertindak sebagai agen atau perantara yang diberi izin oleh supplier untuk menjual produknya. Pendapat Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah, MUI secara umum membolehkan praktek dropship dengan syarat-syarat tertentu.
Fatwa DSN MUI nomor 104 DSN MUI angka 10 2016 tentang dropshipping dan reseller syariah. Secara eksplisit membahas masalah ini. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dropship diperbolehkan jika didasarkan pada akad wakalah bil ujrah, yaitu perwakilan dengan upah atau komisi, di mana dropshipper bertindak sebagai wakil penjual dan mendapat upah yang bisa berupa selisih harga. Pendapat kedua, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai salah satu ulama kontemporer terkemuka, beliau berpandangan bahwa akad jual beli modern yang tidak ada di masa Rasulullah bisa dianalogikan dengan akad-akad yang ada. Beliau memulihkan praktik ini selama tidak ada unsur penipuan, ketidakjelasan dan kerugian bagi salah satu pihak. Beliau menekankan pentingnya transparansi antara dropshipper, supplier, dan pelanggan. Kemudian yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Beliau juga membolehkan praktik jual beli semacam ini dengan alasan bahwa dropshipper bertindak sebagai wakil dari penjual atau supplier. Ini bukanlah menjual sesuatu yang tidak dimiliki, melainkan menjual atas nama orang lain dengan izin. Kemudian pendapat yang mengharamkan atau memakruhkan. Pandangan ini cenderung lebih kaku dan berpegang teguh pada materi literal dan hadis. Jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Sebagian ulama Salafi berpendapat berpegang teguh pada teks hadis secara harfiah, seperti yang dikutip sebelumnya. Berpendapat bahwa praktik dropship secara mutlak dilarang karena dianggap mengandung gharar, ketidakpastian, dan melanggar hadis larangan menjual barang yang belum dikuasai. Bagi mereka, kepemilikan fisik dan penguasaan barang atau top adalah syarat mutlak dalam jual beli. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan pendapat, pandangan yang membolehkan dropship dengan syarat yang jelas adalah pandangan yang paling dominan dan relevan dalam konteks hukum digital saat ini. Inti dari perbedaan pendapat ini adalah interpretasi terhadap peran dropshipper. Jika dropshipper dianggap sebagai penjual murni, maka dropship adalah terlarang karena melanggar hadis. Yang kedua, kesimpulan kedua, jika dropshipper dianggap sebagai wakil atau perantara, maka dropship adalah sah dan halal. Oleh karena itu, kunci kehalalan dropship adalah memastikan adanya akad wakalah yang sah antara dropshipper dan supplier, serta menjaga transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Demikian yang saya sampaikan. Ada yang mau menyampaikan lagi? Monggo. Betul. Yang sudah punya tulisannya, ada? Yang satu protol. Enggak. Ayo. Ada Yuk. lagi. Satu dok. Monggo, kalau ada yang mau tambahin. Enten boten? Ada enggak? Mas Andi sudah dapat masukan? Enggak, belum nyari. Yang sudah nyari siapa? Gak apa-apa, misalkan sudah nyari tapi adanya di HP gak apa-apa. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Masya Allah, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, tadi dari pemaparan beliau, hafizahullah taala wa ra'ah, bahwasanya pada dasarnya hukum asal ya dropship itu dilarang. Hukum asalnya itu. Kenapa? Karena secara zahir dropshipper ini menjual barang yang belum dia miliki. Jelas ya.
apa yang dia jual itu sesuatu yang belum dia miliki. Makanya tadi stok nggak ada di rumah kan gitu kan. Makanya sangat minim sekali kerugiannya. Karena apa? Tidak takut kalau seandainya barang tidak laku. Jadi pada dasarnya ini dilarang, masuk ke dalam kategori menjual sesuatu yang belum dimiliki atau menjual sesuatu yang belum diterima. Ini. Demikian juga rentan dengan adanya penipuan. Rentan dengan adanya penipuan. Dan juga adanya gharar, ketidakjelasan. Karena apa? Karena pada dasarnya yang ditampilkan, ini biasanya online ya, yang ditampilkan itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tampilan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi rentan sekali menimbulkan permasalahan. Misalkan nanti kalau seandainya ada permasalahan, ternyata janjinya dikirim misalkan 3 hari, ternyata lebih dari 3 hari. Lalu mau komplain sama siapa? Ke dropshippernya. Dropshipper komplain sama siapa? Kan gitu kan. Demikian juga ketika misal barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka ini pun akan timbul masalah. Tidak timbul masalah. Itulah beberapa alasan mengapa hukum dasar daripada dropship ini dilarang. Oleh sebab itu, 2 poin penting tadi yang disampaikan, 2 poin penting yang disampaikan adalah yang pertama adalah masalah transparansi, kejujuran di dalam transaksi jual beli dropship atau yang lainnya online. Transparan itu penting, kejujuran. Bahwasanya di sini kami sebagai dropshipper kami nggak punya barang, kemudian nanti akan kami carikan atau nanti akan kami kirimkan melalui supplier atau produsen tadi, gitu loh. Kayaknya yang seperti ini susah, karena tidak jarang konsumen atau pelanggan itu menganggap diri kita itu sebagai pemilik barang, ya kan? Sebagai pemilik barang. Kemudian poin yang kedua adalah yang perlu digarisbawahi, kejelasan posisi dari dropshipper tadi. Dia posisinya sebagai apa? Apakah sebagai penjual barang atau dia hanya sebagai wakil atau sebagai perantara? Maka di sini posisi dropshipper itu bisa kita bagi menjadi 2. Dia sebagai perantara antara penjual dan pembeli, antara konsumen dan produsen, ya, antara nasabah dan supplier tadi. Yang kedua adalah dia posisinya sebagai penjual. Jika posisi yang pertama dia sebagai perantara, gimana biar dropship ini diperbolehkan? Maka pendekatannya bisa kita ambil 2 pendekatan. Yang pertama tadi sudah disebutkan sama beliau, ada dengan wakalah yang menjadi distributor. Al-wakalatu bil ujrah. Al-wakalatu bil ujrah. Sistem al-wakalatu bil ujrah ini harus jelas. Ya, harus jelas. Di mana posisi dropshipper itu hanya sebagai wakil. Karena dia sebagai wakil, maka dia tidak boleh menentukan keputusan terkait dengan barang yang diperjualbelikan, utamanya masalah harga, kecuali seizin pemilik barang. Karena namanya wakil, ya, sebagai wakil saja. Makanya tidak boleh memutuskan kaitannya dengan harga kecuali seizin pemilik barang. Kemudian yang ketiga, ya, adalah bahwasanya ujrah, artinya persenan, ya,
komisi itu yang ngasih nanti adalah pihak penjual sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau al-wakalah bil ujrah di sini, ya tidak harus dengan persentase, tapi sudah kesepakatan. Pokoknya ya seperti pegawai, seperti pelayan toko, modelnya seperti itu, ya seperti itu. Makanya dikasih berapa. Kemudian yang pendekatan yang kedua dengan pendekatan samsara. Samsara itu apa? Maklar. Hampir sama dengan wakalah bil ujrah, tapi yang kalau pendekatan maklar itu dia hanya sebagai perantara, ya, hanya sebagai perantara, ya, dan itu seizin yang pemilik barang, dan komisinya itu harus dengan persentase. Tidak boleh menggunakan nominal. Misalkan nanti dapat 5% atau dapat 10% dari setiap item yang dijual. Itu baru boleh. Itu posisi kalau seandainya dia sebagai wakil, bukan sebagai penjual barang. Kemudian kalau seandainya dia menjadi penjual barang, boleh atau tidak? Diperbolehkan, tapi dengan menggunakan pendekatan satu akad salam. Ya. Jadi pihak dropshipper dia menawarkan barang, kemudian pihak konsumen ataupun pembeli nanti dia akan memesan barang yang diinginkan. Maka dalam akad salam ini ya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Satu, ciri-ciri dari barang yang dijual itu harus jelas. Jenisnya, warnanya, ukurannya, beratnya harus jelas semuanya, harus transparan. Apa yang ada di gambar sesuai dengan apa yang akan dijual. Apa yang ditayangkan, ditampilkan sama dengan kenyataan. Ini ciri-ciri barangnya harus jelas. Kemudian yang kedua, uang harus kontan di awal. Di awal. Ini. Kemudian yang ketiga, batas akhir untuk pengiriman pun harus sudah ditentukan. Nggak boleh ya masih abu-abu, masih belum ada kejelasan, maka tidak diperbolehkan. Itu kalau menggunakan akad salam. Ya, ciri-ciri harus jelas. Yang kedua, uangnya harus kontan di awal. Kemudian yang ketiga, batas akhir untuk pengiriman atau serah terima itu sudah ditentukan. Tidak boleh tidak. Ini kalau pakai akad salam. Kemudian yang kedua, ya, ketika dropshipper berposisi sebagai penjual, bukan perantara atau pewakil, maka diperbolehkan dengan pendekatan akad al-murabahah. Al-murabahah yaitu bagi hasil lil wahid bisyira, yaitu apa? Ketika seseorang itu ingin membeli sesuatu, ya, jadi bagi hasil, ya, al-murabahah lil amir bisyira atau lil wahid bisyira. Ada dua istilah, yaitu sistem bagi hasil bagi orang yang minta tolong sama orang lain untuk membelikan sesuatu, atau bagi orang lain yang berjanji ingin membeli sesuatu dari orang tersebut. Ya, contohnya misalkan saya butuh ini, tolong dibelikan. Itu. Jadi dropshipper posisinya sebagai penjual nanti. Dalam
syaratnya barang harus sampai duluan ke tangan dropshipper. Untuk salam juga, ya harus sampai dulu ke tangan dropshipper, kemudian baru dikirim kepada pelanggan atau pembeli. Demikian juga untuk al-murabahah lil amir bisyira. Al-murabahah lil amir bisyira. Itu juga syarat barangnya harus sudah dipegang sama dropshipper terlebih dahulu. Yang kedua, masing-masing dari dropshipper dan calon pembeli tahu harga awal. Jadi harga awal barang itu berapa, sama-sama tahu. Kemudian yang ketiga, dua-duanya sama tahu keuntungan. Artinya dropshipper pokoknya saya mau mengambil per item itu 1.000. Itu diketahui sama calon pembeli. Harus itu al-murabahah lil amir bisyira. Jadi harga awal sudah harus diketahui, berapa harga aslinya, kemudian keuntungan yang diambil oleh dropshipper pun sudah diketahui bersama, disepakati bersama. Kemudian barang itu harus sampai dulu kepada dropshipper, itu baru diperbolehkan. Tapi biasanya yang dipakai adalah al-wakalah, yaitu pakai perwakilan distributor tadi. Ya. Adapun kalau seandainya calon pembeli nggak tahu ini penjual asli atau hanya sekedar dropshipper, ini yang jadi persoalan. Ada dropshipper ini justru keuntungannya lebih banyak daripada produsen ataupun supplier itu sendiri. Dan ini tentunya merugikan produsen dan juga supplier. Lalu barang yang saya kok yang jualin jenengan, saya cuma dapat 1.000 kok jenengan dapat 3.000. Kalau saya tahu apa yang dilakukan sama jenengan selaku dropshipper, kira-kira saya ridho atau tidak? Nah itu jadi masalah. Makanya prinsipnya di antara tadi harus sama-sama ridho, harus sama-sama tahu, harus transparan. Nah ini yang kadang perlu diperhatikan. Ya, jangan hanya istilahnya menelan mentah-mentah tulisan boleh, yang penting kan ini angkatnya. Kita lihat dulu, gitu loh. Asas kejujuran, transparansi itu yang sangat diperlukan. Ya, kemudian saling ridho, tidak ada horor, tidak ada penipuan. Kemudian apa? Posisi kita selaku dropshipper itu harus ditentukan jelas. Kita sebagai penjual atau sebagai perantara, sebagai wakil atau sebagai maklar, ya, atau sebagai penjual. Kalau sebagai penjual tadi, kita tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita miliki. Kita tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita belum serah terima. Makanya ketika posisi dropshipper itu sebagai penjual, akadnya akad salam atau al-murabahah lil amir bisyira, dengan syarat yang paling inti adalah barang itu sudah dipegang terlebih dahulu oleh dropshipper, sudah dimiliki. Makanya tadi kan masalah kepemilikan penuh itu penting. Ya, kepemilikan barang yang dijual itu menjadi hak milik penuh dari penjual. Oleh sebab itu sebelum kita terjun ke dunia seperti kita posisikan dulu. Posisi kita di mana? Kalau kita posisinya di perantara, maka produsen dan supplier harus tahu. Karena kita sebagai wakil dia, karena kita sebagai maklar untuk barang yang dia jual beli tadi dijual, harus nggak boleh karena kan nggak tahu. Kok ngerti kan gitu kan? Nah, ada telepon ini, kemudian banyak ketidaktahuan di sini, ya, ketidakjelasan. Maka saya pesan, ya, boleh tapi dengan ketentuan tadi. Ya, saya pesan dengan sebelum terjun ke dunia seperti ini, ya, pastikan posisi kita itu ada di mana.
Ketika kita sudah memposisikan kita ada di poin A atau poin B, maka pelajari masing-masing dari dua pendekatan yang ada di poin A dan poin B, biar tidak salah langkah. Pinginnya di poin B, tapi pakai syarat-syaratnya di poin A, ya keras. Kalau kita ngambil poin A, maka nggak boleh kita mengambil poin syarat-syarat dari poin B. Harus dijelaskan, ya, lebih jelas. Ini Allah Rasul. Ada yang mau tanyakan? Monggo. Permasalahan maklar. Umpamanya saya diserahin tanah suruh jualkan harga 100 juta. Untuk perjanjian kalau laku 100 juta saya dapat 25%. Ya. Tapi kalau lebih dari 100 juta buat saya. Tapi yang 25% Gugur. Ya, tidak saya dapat. Katakan saya jualkan 120 juta, saya dapat 20 juta. Tapi tanah itu belum saya miliki, cuma saya sebagai perantara. Kenapa? Tanah itu kan cuma saya sebagai perantara aja. Ya. Dijualkan. Saya tawarkan 120 juta, ternyata pembelinya mau dan saya untuk 20 juta. 20 juta itu halal atau haram buat saya? Ya, itu ya. Azan dulu aja, azan nih, azan dulu. Ntar kalau kita lihat ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk Tadi pendekatan yang posisi yang pertama, yaitu ketika kita menjadi maklar atau kita menjadi wakil, perlu kami ulangi lagi bahwa apa yang didapat oleh maklar dengan pendekatan maklar tadi sama pendekatan wakil, pendekatan A ya. Di mana dropshipper itu bukan menjadi pembeli penjual,
maka komisi yang didapatkan, mohon maaf, mungkin tadi saya salah mengatakan, itu bukan persentase tapi adalah nominal. Nominal. Jadi al-wakalatu bil ujrah itu juga sifatnya nominal, pokoknya dapat berapa uangnya, bukan pakai persentase. Demikian juga ketika menjadi maklar. Kenapa? Karena sesuatu itu harus maklum, harus diketahui. Maka dari itu para ulama rahimahullah jami'an jumhur ulama sepakat bahwasanya maklar itu diperbolehkan dengan apa? Dengan catatan apa yang didapat itu ada berupa nominal, bukan berupa persentase. Ya. Di sini ada akar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an, bahwasanya beliau mengatakan dengan memberikan contoh, ya, kalau seandainya ada orang yang mengatakan kepada Anda, tolong jualkan baju ini sekian harganya dan selebihnya untukmu, itu diperbolehkan. Dan juga asar dari Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, dan juga Imam Atta dari kalangan tabi'in rahimahullah ta'ala juga memperbolehkan. Misalkan, tolong jualkan mobil saya, harganya sekian. Kalau kamu bisa menjual lebih daripada itu lebihannya buat kamu, itu diperbolehkan. Jadi itu kan sesuatu yang nominalnya sudah sesuatu yang sudah jelas, pokoknya kelebihannya buat kamu. Nah, cuma para ulama rahimahullah jami'an berbeda pendapat tentang ketika keuntungan yang didapat oleh maklar itu berupa persentase. Itu khilaf di kalangan para ulama. Justru yang diperbolehkan adalah caranya tadi. Pokoknya tak jual sekian, silakan kamu jual berapa, kelebihannya kamu ambil. Seperti itu. Adapun kalau persentase, para ulama berbeda pendapat. Karena apa? Nggak tahu nanti harga jualnya berapa, kan gitu kan? Itu. Jadi apa yang jenengan tanyakan tadi, justru yang diperbolehkan adalah yang kedua tadi. Ya, pokoknya ini harga tanah 100 juta, gitu kan? Nah, jenengan bisa jual berapa, monggo. Kelebihannya dari 100 juta itu milik jenengan. Nah, itu diperbolehkan. Ya, Allah a'lam bishawab. Ada nih? Ada yang lain? Kalau persentase tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, mungkin nanti hadisnya ada tentang masalah maklar, hadisnya nanti ada. Ya, dan juga wakil dalam masalah jual beli juga sholat. Ya, ada yang lagi? Ya, nambah hadis. Oh, monggo. Monggo. Nah, diperbolehkan atau tidak? Itu over credit namanya. Ya, over credit ya. Nah, over credit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Kalau seandainya mau over credit tadi ya, kita menjual barang yang mana itu masih dalam posisi cicilannya belum lunas. Maka dalam hal ini kan itu tadi ada dua larangan, nggak boleh menjual barang yang belum miliknya. Yang kedua, tidak boleh menjual barang yang belum diserah terima. Kalau sudah menjadi hak milik, maka boleh dijual.
Dan kalau seandainya sudah diserah terimakan berarti itu juga diperbolehkan. Nah, sekarang serah terima mobil tadi, rumah atau kendaraan itu sudah terjadi belum? Sudah kan? Berarti itu sudah menjadi hak milik kita, cuma masih utang. Maka kalau seandainya mau dijual kepada orang lain harus transparan, kasih tahu ini mobil atau ini rumah, ini kendaraan masih dalam proses angsuran, belum lunas. Pokoknya tak jual sama dengan sekian, gitu kan? Sekian. Biasanya prakteknya seperti apa? Apakah si pembeli tadi memberikan uang sejumlah cicilan yang sudah kita bayarkan, kemudian cicilan atau angsuran selanjutnya diteruskan, atau si pembeli ini memberikan kepada kita uang, ya, uang secara utuh sampai cicilan itu selesai. Prakteknya, misalkan jangan sudah ngangsur 6 bulan, sisanya masih 6 bulan. Yang dikasihkan ke jenengan adalah cicilan jenengan yang 6 bulan tadi. Kemudian 6 bulan berikutnya kita diteruskan sama dia. Atau ya, jenengan kasih harga pokoknya gelondongan, gitu kan? Sampai diumpamakan sampai cicilan itu sampai selesai, kan gitu kan? Kemudian dia pembeli teruskan cicilan tadi. Mana yang dilakukan biasanya? Prosesnya seperti apa? Biasanya ada yang langsung lunas. Jadi saya sekian kurang Ya, berapa? lunas tapi dengan harga berapa? Ya dengan SP tertentu. Pokoknya ini saya beli langsung ditutup oleh yang hutang gitu. Itu yang pertama. Jadi misalnya kurang berapa bulan gitu, itu langsung dibeli berapa atau dijual berapa. Kesepakatannya ini nanti sudah lunas. Artinya nanti pihak penjual tadi itu melunasi kreditnya. Dilunasi semuanya. Dari pihak yang kreditin mau apa enggak dilunasi? Nah, itu perjanjiannya kan gitu. Enggak. Dari pihak tadi yang kasih kreditan mau enggak dilunasi langsung? Biasanya mau. Oh mau, oke, ya. Berarti kan kalau seperti itu enak. Artinya berarti barang itu sudah menjadi kepemilikan penuh, ya kan? Karena ditutup, dilunasi, baru akad jual beli. Ya biasanya langsung akad dulu baru. Jadi dikasih uang dulu, baru nutup gitu loh. Nutupnya itu pakai hasil penjualannya itu. Itu satu. Yang kedua, ya tadi berapa, terus melanjutkan kreditnya. Gitu. Ada dua versi seperti itu. Oke. Allah besar kayak gini. Ada yang punya ilmunya ini atau pernah dapat? Anak nggak tahu ini, anak belum tahu ya. Anak belum tahu. Ada yang punya ilmunya, pernah dapat berbagi sama kami? Ya udah, ini berarti itu PR untuk pekan depan. Ayo dicari, ya. Sama-sama dicari. Oke. Ya, ada yang lain? Biar ada tambahan hadis lah. Baca satu hadis. Ada yang lain? Berarti sama-sama mencari ya. Kalau mencari pekan depan, nanti jangan main lagi yang maju lah. Siapa gitu ya? Nah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nanti juga tak salah-salah kayak enggak kok ya. Kita sama-sama belajar. Jadi besok siapa yang maju? Mas Munir? Oh enggak berani. Nggak siapa? Wis pokoknya besok yang siap saya minta maju. Ya paling tidak 1 orang atau 2 orang. Ya 1 orang yang cukup untuk mewakili. Itu tentang hukum tadi. Over kredit ya. Dengan dua pendekatan tadi ya. Dengan 2 model tadi. Semoga dimudahkan ya. Kita baca hadis nomor 23. Nomor 23. Semoga waktunya cukup. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni abi'ul ibila bil baqi'
Fabi'u bid-dananiri wa akhudhu darahima. Wa bi'u bid-darahimi wa akhudhu dananira. Akhudhu hadha min hadhihi wa u'tiya hadhihi min hadha. Faqala Rasulullah SAW la ba'sa an ta'khudhaha bi zikri yaumiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Rawahul khamsatu wa sahahu al-Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menjual unta di Baki. Saya jual dengan dinar, tapi saya dibayar dengan dirham oleh pembeli. Saya jual dengan dirham, pembeli membeli aku dinar. Saya mengambil ini dari itu dan saya diberi itu dari ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak apa-apa engkau mengambilnya dengan harganya hari itu, selama kalian berdua tidak berpisah dalam keadaan masih ada sesuatu unek-unek di antara kalian. Riwayat imam sahih menurut Al-Hakim. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jadi hadis nomor 23 ini berbicara tentang apa toh? Berbicara tentang akad jual beli. Ya, akad jual beli. Akadnya itu menggunakan dirham. Tapi kok pas pembayarannya menggunakan dinar. Atau sebaliknya, akadnya tadi menggunakan dinar, tapi proses pembayarannya menggunakan dirham. Atau ya, jual beli sesuatu, akadnya ini dengan dolar, tapi kok dibayar pakai rupiah. Atau akad jual belinya pakai rupiah, tapi bayarnya pakai real, dengan mata uang yang berbeda. Apakah ini boleh atau tidak? Ini masalahnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah. Siapa yang Al-Khamsah? 6 kurangi 2 tambah 1 ya. Diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian oleh Imam Abu Dawud nomor 3354, Imam Tirmidzi nomor 1242, Imam An-Nasa'i nomor 281, 282, 283, dan Imam Ibnu Majah nomor 2262. Rahimahumullah jami'an. Dan hadis ini disahihkan Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mustadrak. Meskipun sebetulnya hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkan seperti Imam Hakim dan juga Imam Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inni abi'ul ibil bil baqi. Sesungguhnya aku itu menjual onta di al-baqi. Ikhwatul Islam wa rahimani Allah wa yakum jami'an. Kata al-baqi, kata al-baqi itu ada dua makna. Makna yang pertama, al-baqi itu adalah kuburan baqi, dan lebih terkenal dengan istilah Baqi'ul Gharqad. Baqi'ul Gharqad. Kalau dikatakan Baqi'ul Gharqad berarti tidak lain dan tidak bukan itu adalah tanah baqi yang dipakai untuk makam para sahabat radhiyallahu anhum di kota Madinah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Disebut Baqi'ul Gharqad karena